prosesnya masih panjang sebenarnya. Kita fokuskan dulu, jadikan dulu ini amal itu yang benar-benar amal. Jangan jadikan sesuatu yang masih dianggap bukan sok. Mau dekatnya gimana? Karena aksesnya pun masih cosplay kan itu. Bukan yang sebenarnya itu melakukan atau keanggotaan yang sebenarnya dianggap itu anggota. Mau sehebat apapun ya kasarnya, segagah apapun tampilan sholatnya, tapi nggak ada ininya tetap ya. Meskipun perawakannya gagah, misalkan pakai orang gagah sebutnya tetap ya, karena tidak mengikuti syaratan rukun bakal ketahuan ya, itu hanya modal lupa doang, bukan modal yang emang dikatakan ada menetap. Nah itu fokus dulu aja ya ke situ, kita fokus ke ilmu dulu. Ilmu katakan ilmu ya, karena sendirinya buahnya ilmu itu banyak, khusyuk buahnya ilmu itu banyak. Pada akhirnya buahnya mah nggak usah dicari, itu otomatis. Khusyuk mah nggak usah dicari, otomatis. Seperti orang sudah main Mobile Legends udah dapat feel-nya, rasanya otomatis khusyuknya. Dicari-cari nggak khusyuknya? Enggak sendiri. Ditelepon reject. Saking khusyuk. Coba pernah nggak kita ketika nggak kita sih kamu? Saya mau meniatkan biar main ini khusyuk. Pernah dilihatkan nggak? Tapi dengan sendiri. Kenapa? Karena menjiwai hero-nya. Cocok. Tugas-tugasnya, skillnya, bukan diniatkan dari awal, bukan bagaimana, lu usah ditanyakan bagaimana caranya, rasakan dulu sholat, rasakan dulu ilmu, apa nih tugas-tugasnya dari masing-masing hero tersebut dengan sendirinya, ya. Apalagi kita sudah mendalami peran karakter satu, ketika yang lain tidak sesuai dengan tugasnya. Jangan coba gitu. Dengan sendiri. Saking menjiwai, semuanya. Jadi fokusnya yang dulu aja. Pahami dulu apa yang kamu mainkan, gitu ya. Nah, baru disitulah ada buahnya. Pahami dulu ilmunya, baru itu ada buah. Jadi kalau ada perkara apa paling bingung, gimana sih caranya khusyuk? Gimana caranya kamu mau ngaji gitu aja. Karena jawaban itu bukan pertanyaan itu bukan harus dijawab. Untuk orang-orang yang tidak menetapkan jalur untuk pada akhirnya datang jalur kekhusyuan. Seperti orang yang tidak menetapkan ilmu dalam sholatnya mau menanyakan gimana cara khusyuk sholat. Bukankah sholat itu pada akhirnya jadi solusi? Kok nggak jadi solusi buat saya? Bukankah sholat itu menjadi ketenangan? Kok nggak tenang buat saya? Gimana cara tenang dalam sholat? Gimana cara dapat solusi dalam sholat? Gitu. Ya dekatnya juga enggak, ya sholatnya juga enggak. Kan hubungan sholat yang udah khusyuk seperti hubungan antara Tuhan dengan hambanya, nyambung gitu. Pada akhirnya ada pancaran-pancaran ilahi kamu, sehingga siapapun orang yang setelah sholat dia itu bakal memancarkan pelet-pelet atau apa namanya aura-aura untuk orang itu datang kepadanya, ya, dengan sendirinya mau bantu mau apa itu salah satu. Jadi pada akhirnya Rasul itu ketika punya masa bersegera sholat, ngecas, sehingga ketika keluarnya itu pancaran rohnya beda. Tiba-tiba orang itu dengan sendirinya, ya, mau membantu. Karena apa tadi? Dia sudah ngecas, ada hubungan nilai ilahinya ada gitu. Ya, kita ke tahap situ kan masih jauh. Tahap sholatnya juga masih harus diperbaiki. Itunya dulu aja ilmu ini. So, kasihkan ilmu sholatnya, kasih ilmu wudunya, kasih ilmu adusnya, kasih ilmu. Jadi semangat kita berfikih nih, ngaji fikih itu tujuannya untuk mensahkan amal-amal ibadah. Biar kita melaksanakan perintah teh sesuai perintah. Bukan kita melaksanakan perintah, tapi seperti tidak melaksanakan perintah. Ya, gitu. Maka terkadang suatu perintah itu bisa menetapkan dia melaksanakan perintah karena sesuai perintahnya. Karena sesuai perintah. Aqimu sholat. Sholat yang seperti apa kata Rasul? Sholu kama ra'aytumuni usolli. Sholatlah kalian semua seperti kalian melihat sholatku. Kita melihat ke sholatnya Rasul? Enggak. Itu berarti lihatlah sholatnya sahabat. Karena sahabat lihat Lihat nggak sholatnya sahabat?
Atau lihat sholatnya tabiin, karena tabiin yang bersama dengan sahabat. Lihat nggak sholatnya tabiin? Enggak. Berarti itu bermadhab. Karena dari madhab tersebut yang menghimpun semua sholatnya tabiin yang melihat Rasul, yang melihat sahabat, sholatnya sahabat yang melihat Rasul. Itu jawaban juga buat yang tadi bermadhab. Karena bahasa Rasul, solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian semua seperti melihat sholatku. Berarti kan patokannya yang melihat sholat kita melihatnya. Cukup kita mengikuti orang-orang yang melihat kepada sholatnya Rasul, ya, berarti sahabat. Enggak juga ke sahabat, ada ke tabiin. Enggak juga ke tabiin, atba'ut tabiin yang mengikuti tabiin. Enggak juga ke atba'ut tabiin, ya udah. Nanti ke mana? Bermadhab itu. Maka insya Allah sholatnya kita itu seperti sholat yang melihat ya. Karena apa? Pelakuannya insya Allah tidak keluar dari apa yang dilihat oleh para sahabat, para tabiin, atau tabiin dan lain-lain ya. Ketika melihat ibadahnya Rasul. Itu mungkin kesimpulan dari ilmu fikih untuk menguat lagi untuk mensahkan suatu amaliyah dalam ibadah. Kedepannya doa setelah suatu benar-benar diijabah tuh karena benar sholat. Karena makom ijabah itu makom setelah sholat. Kok saya udah sholat ngedoa nggak dijabah ya? Sholatnya enggak terima. Kan sholat seperti tadi mah. Ya, jadi sholat yang diterima itu kayak ibadah doa yang diterima itu makom ijabah tuh setelah sholat. Orang mau sejam berdoa setelah sholat, ya Allah, gitu ya. Mau nggak dijabah terus. Bukannya ini bagus setelah sholat itu doa.